pasti menakutkan bagi orang baru seperti kita-kita, men. Apalagi setelah merasakan nuansa mistik di jembatan Cirahong, tim tanda-tandanya melanjutkan perjalanan ke tempat lain keesokan harinya. Kali ini, destinasinya adalah sebuah curug yang konon memiliki sejarah, juga kejadian-kejadian misterius. Curug itu dinamai Curug Wedus. Jaraknya sekitar 1,5 jam dari pusat kota Tasikmalaya. Curug Wedus itu mungkin kalau bahasa Sunda mah curug kambing, curug me, curug kambing. Ini banyak dari kota juga ada, dari Tasikmalaya, bahkan para mahasiswa dari Bandung juga ada, sering bermalam di sini camping dan lain-lain. Ada satu mitos yang santer banget dibicarakan warga di sekitar curug ini. Konon, di dekat Curug Wedus kerap muncul sosok gaib berwujud kambing besar yang sangat gagah. Kambing itu sering menampakkan dirinya pada pengunjung tertentu, dan tidak semua pengunjung mengalami hal mistis ini. Kambing ini biasanya menampakkan dirinya di atas batu besar di dekat curug. Teka-teki kambing ini pun masih menjadi misteri yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Namanya juga Curug Wedus kan, katanya ini dunia ini kan ada alam nyata dan ada alam gaib, penampakan berupa kambing gitu. Di pas curug ada ya dari di atas batu tadi. Ya masyarakat sudah percaya gitu, sudah percaya karena sering menampakkan seperti kambing, karena kambing seperti kambing Jawa gitu. Namanya juga kan itu cerita dari orang tua dulu itu. Mitos tentang kambing misterius itu begitu dipercaya oleh masyarakat setempat. Sampai-sampai setiap kali ingin melakukan sesuatu di sana, mereka harus menggelar ritual terlebih dahulu. Kalau sudah ritual mistik kayak gini ya, menurut gue tuh percaya nggak percaya nggak sih? Contoh, saat hendak membangun saluran irigasi, ritual nyembelih kambing harus dilakukan terlebih dahulu agar pembangunan tuh berjalan lancar. Konon, kalau ritual itu tidak dijalankan, maka akan ada saja kendala yang terjadi. Malah kalau pembangunan irigasi di sebelah sono, sebelah sini, jadi supaya ingin selamat katanya gitu, harus disembelih kambing gitu untuk didoakan supaya minta ke Allah supaya selamat gitu. Mitos kambing jumbo itu membuat kita semua berjalan dengan perasaan was-was saat hendak ke Curug Wedus. Apalagi perjalanan ini dilakukan malam hari. Kita tuh harus ngelewatin hutan dan kali. Masing-masing kita itu seperti siaga satu, men. Gimana ya kalau kambing misterius itu tiba-tiba muncul di hadapan kita? Bisa kelar nih perjalanan, men. Udah gitu ya, hawa dingin tuh terasa menusuk banget, membuat suasana tuh semakin mencekam. Malam pun semakin larut. Perasaan takut mulai berubah nih menjadi kalut. Meskipun penuh tantangan, kita tetap melanjutkan penelusuran menguak fakta penunggu misterius di Curug Wedus. Perjalanan malam ini kita menelusuri Curug Wedus. Mitos yang beredar di masyarakat, di Curug Wedus itu ada sosok kambing yang sangat misterius. Yang gue pikirin pada saat itu, nggak kebayang kalau tiba-tiba gue lagi berjalan mendekati ke sono, tiba-tiba kambingnya datang. Wah, gue mau ngapain coba, bingung. Perjalanan menuju Curug Wedus lumayan butuh effort juga. Kita harus menempuh perjalanan itu sekitar 2 km dengan berjalan kaki. Medannya pun lumayan menantang. Mula-mula ya, kita tuh melewati jalan setapak dengan pepohonan di kiri dan kanan jalan. Dalam hati kita, semua tuh pada bilang kayak gini, baru masuk aja ya, itu udah kayak masuk dunia lain, men. Itu suasananya gelap, terus licin, dan gak bisa diprediksi tuh apa yang akan kita temuin di depan nantinya. Setelah itu kita menyeberangi sungai kecil, lalu berjalan di tepi sawah. Karena perjalanan itu dilakukan pada malam hari,
rasanya tuh udah lumayan creepy menakutkan gitu loh. Udah gitu ya, di beberapa tempat ada 1-2 gubuk kosong yang bikin kita was-was banget pas ngelewatinnya. Perjalanan menuju Curug Kudus itu lumayan jauh. Kita kurang lebih 2 km kita dari jalan depan sampai menuju ke curug itu. Awalnya sih jalan setapak, lama-lama kita masuki kayak hutan, kanan kiri bener-bener gelap banget. Kita melewatin sungai, jalanan mulai licin. Kita benar-benar butuh tenaga yang prima juga. Dan nggak tahu juga nih kira-kira di depan kita tuh bakal ada kejadian apa. Lalu kita dituntun sama sang penjaga. Kita terus berjalan tuh hingga sampai satu spot yang menurut gue sih itu spot yang pas banget men buat uji nyali. Dan itu tidak lain adalah sebuah jembatan bambu yang melintang di atas kali. Gue ya terus terang nih men, itu ngelihatnya aja udah bikin gue jiper tau gak sih? Terus bayangin ya, jembatan bambu itu berada di ketinggian yang hampir sejajar dengan pepohonan. Bahkan sebagian bambunya tuh ditopang oleh sebuah pohon men. Jadi kita tuh kayak berjalan di atas pohon. Lu bayangin gak sih? Serem banget men. Itu hanya bisa jalan untuk satu orang kan. Kita antri itu satu-satu karena memang udah agak rapuh, karena udah tua juga, kurang perawatan mungkin. Nah, itu serem juga tuh. Terus melewati jembatan bambu di malam hari pula. Jadi kayak apa ya, pengalaman yang pasti menakutkan bagi orang baru seperti kita-kita men. Apalagi kita harus jalan satu-satu. Jadi pasti gak bisa saling membantu kan. Nah kalau terjadi apa-apa sama salah satu tim kita di tengah jembatan itu, wah udah pasti sih tuh gak ada yang bisa nolongin. Ngeri gak sih? Makanya kita semua tuh udah lega banget begitu kita bisa ngelewatin jembatan itu. Tapi uji nyali itu belum selesai men. Kita masih harus melewati jembatan yang gelap dan sepi. Gue mau nanya deh sama kalian, kan gitu tuh udah banyak banget ya tempat yang udah kita kunjungin, tempat yang udah kita telusurin gitu. Menurut kalian sebutin 2 kota yang menurut kalian paling serem. Dua kota lokasi. kota aja yang banyak tempat ininya. Sukabumi. Iya. Terus itu Garut juga loh. Iya, tempat kelahiran gue juga tuh, wah gila. Iya. Banyak banget. Setelah melewati jembatan bambu yang bikin nyali gue ciut, kita tuh mulai mendekati curug. Di sini kita berjalan semakin hati-hati. Soalnya banyak banget bebatuan besar di sini. Kalau nggak cermat melangkah, apalagi malam hari kayak gini, itu bisa celaka men. Belum lagi ya, mental kita tuh udah mulai ngedown. Karena bebatuan besar itu terlihat seperti sosok misterius yang sedang duduk. Batu-batuannya besar, kelihatanlah seperti sosok laki-laki tegap dan gagah yang berdiri di tengah kegelapan malam. Wah makin serem deh pokoknya. Nggak pernah ada kejadian tidak yang membahayakan enggak. enggak. Karena di sini saya sudah menugaskan sama pihak keamanan supaya selalu dipantau lah pengunjung-pengunjung supaya nyaman, supaya enak gitu. Sebatas cerita. Ya, penampakan aja. Tapi berada di area curug ini, hawanya tuh terasa berbeda. Kita pun paham sih, kalau di daerah berair begini biasanya banyak pemantau tak kasat mata men. Hawa-hawa seperti ini tuh sudah pernah kita rasakan saat mendatangi curug lain kan. Seperti Curug Seribu, Curug Nangka, dan yang lain-lain lah. Kalau sudah begini ya emang harus ekstra hati-hati. Tutur kata dan perilaku tuh harus dijaga banget. Dan itu yang kita lakukan di curug ini. Tapi entah kenapa ya, salah satu tim gua tiba-tiba ngalamin kejadian aneh gitu. Waktu kita penelusuran di Curug Kudus, itu memang jalannya gelap, walaupun ada penerangan sedikit ya. Tiba-tiba
Saya ini jatuh, nggak tahu kenapa, kejeblos. Padahal yang lain pada lewat semua. Karena saya di barisan paling belakang ya, tiba-tiba saya jatuh. Itu kejeblos ada lubang loh. Saya mikir, kok yang lain lewat situ nggak jatuh? Kita semua tuh kaget dan heran nih mengetahui teman kita yang satu ini tuh jatuh. Karena selama penelusuran tanda-tandanya, dia termasuk salah satu orang yang sangat hati-hati dan awas banget di jalan. Apalagi kita semua kan tadi tuh melewati tempat yang sama dan tidak ada satupun lubang men di sana. Terus gue ngerasa kayak makin aneh aja nih. Makin malam terus kayak makin larut, makin gelap. Di sekitar area curug ini juga sejumlah cahayanya tuh entah datangnya dari mana, itu kayak mulai berbentangan gitu loh. Terus kalau kalian pernah mendengar kata orbs, yang kalian lihat di tayangan ini adalah kumpulan orbs yang nyata men. Dan konon katanya orbs adalah salah satu roh atau arwah yang sedang berjalan menjelajahi malam. Bagi kita ya, kemunculan orbs ini adalah tanda-tandanya kita harus segera angkat kaki dari sini. Makanya tanpa diskusi lagi tuh, kita pun segera cabut dari sana. Penting nyaman aja lah. Itu penting jaga keselamatan diri masing-masing, baca doa, ingat kepada Tuhan. Karena alam yang seindah itu adalah ciptaan Allah. Jadi jangan sembrono, karena itu juga adalah ada yang punyanya. Kenapa lu bisa Ngomong-ngomong ya, Joe itu kan Cancer nih. Cancer tuh ya, hobinya ngilang, suka ghosting. bingung hari gini kalian masih